tinggalkan daerah ini. Sebab ini akan terjadi bencana besar. Dengan tiba-tiba ada suara gemuruh yang sangat dahsyat sekali. Saking kencangnya sehingga saya pun berdiri pun ya nggak sanggup. Setelah 18 tahun berlalu, peristiwa gempa bumi dan gelombang tsunami pada 26 Desember 2004 masih tergambar jelas bagi masyarakat Aceh. Bagaimana tidak, bermula dari gempa magnitudo berkekuatan 9,3 skala Richter yang terjadi sekitar pukul 7.59 waktu Indonesia Barat selama 10 menit dan berpusat di Samudra Hindia pada kedalaman sekitar 10 km di dasar laut. Dan disusul gelombang laut dengan ketinggian hingga 30 meter dengan kecepatan mencapai 100 meter per detik atau 360 km per jam. Dalam 30 menit terjangan gelombang tsunami yang meluluhlantakkan sebagian wilayah pesisir Aceh. Namun dari kejadian tersebut ada cerita aneh di mana sebelum terjadi tsunami, seorang tabib didatangi seorang kakek. Kakek tersebut datang untuk memperingatkan tabib tersebut untuk pergi meninggalkan daerah tersebut. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Assalamualaikum Kang Tabib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kang Tabib, ya, kita langsung aja ke pembahasannya. Beberapa hari yang lalu Kang Tabib itu pernah cerita di mana kata Kang Tabib itu katanya sebelum tsunami ada tanda-tanda dari Kang Tabib yang menceritakan kalau sebelum tsunami itu ada yang ngasih tahu gitu kalau bencana itu akan terjadi. Nah, saya akan bertanya langsung dan mendengarkan langsung dari Kang Tabib ceritanya seperti apa kejadiannya, karena mudah-mudahan ini cerita ini belum pernah diangkat oleh channel lain. Ya, Kang Tabib ya. Ya. Nah, Kang Tabib, itu dari pembicaraan 2 hari yang lalu, Pak Tabib pernah mengatakan kepada saya katanya pernah didatangi seorang kakek-kakek yang memberitahu, ya ngasih tanda kalau akan terjadi bencana. Itu gimana ceritanya, Bang Tabib? Iya, pada waktu itu malam Kamis kalau nggak salah saya, entah tanggal berapa itu sebelum terjadinya bencana itu. Tanggal 25 berarti? Bencana, enggak, itu malam Kamis, bencana kan tanggal 26. Hari Minggu. Ya, Minggu. Nah, jadi tanda-tanda yang datang sama saya itu dia malam Kamis pas tepat jam 1-an gitu, jam 1 malam. Jam 1 malam? Jam 1 malam kedatangan itu. Pada masa itu saya akan berada di daerah Aceh, yaitu di Kabupaten Pidijaya, Kecamatan Bandar Baru, Desa Alu. Itu di Pidijaya itu, Kang Tabib, itu di Pidijaya itu emang dekat dengan laut apa gimana? Apa jauh? Dekat dengan laut, bahkan dekat dengan laut, sangat dekat sekali. Oh ya. Terus pada malam itu, pas malam Kamis, saya didatangi seorang kakek-kakek yang mana kakek ini saya nggak pernah kenal sebelumnya, bahkan nggak pernah jumpa sama sekali sama saya. Dia mendatangi saya dan dia memberikan uluk salam sama saya. Bahasanya begini, Assalamualaikum. Lalu saya jawab, Waalaikumsalam. Setelah itu dia nggak sempat memperkenalkan diri sama saya, saudara ya. Nggak sempat memperkenalkan diri. Dia langsung aja cerita sama saya. Ceritanya begini, tinggalkan daerah ini, sebab ini akan terjadi bencana besar. Dan saya berpikir, siapakah kakek ini ya yang memberitahu ini bakal terjadi bencana besar? Itu di dalam benak saya. Pada waktu itu kan masa musim konflik nih ya. Betul. Ya, masa konflik, lagi gencar-gencarnya itu konflik. Jadi saya berpikir,
ini aja sekarang udah lagi bencana, masa konflik antara gerakan Aceh Merdeka sama aparat negara TNI ya? kita, Ya. ya TNI. Jadi ini kok ada bencana lagi? Apakah benar si kakek ini ataupun tidak? Bahasa dia ini bahwa saya itu harus pindah dari situ. Cuman ya alhamdulillah pada itu saya pun ya sempat bingung juga dengan bahasa si kakek itu. Apakah si kakek ini waras atau tidak waras? Setelah dia berkata begitu, ternyata itu mungkin memperingati saya bahwa saya itu harus, intinya saya harus pindah lah di daerah apa? Di daerah situlah ya, di kampung saya harus pindah ke sana. Waktu itu Kang Tabib itu belum kepikir ya kalau yang dimaksud oleh kata-kata kakek itu adalah sebuah bencana ya, belum ya? Nggak kepikiran ke sana. Sama sekali saya nggak berpikir untuk ke situ. Kenapa saya nggak berpikirnya? Karena apa? Yang namanya tanda-tanda itu kita kan nggak pernah tahu. Yeah. Dan yang anehnya setelah dia mengatakan gitu, bahwa saya suruh beralih dulu, pindah dulu untuk sementara dari kampung istri orang rumah saya. Kan orang rumah saya kan orang Aceh. Yang pertama ya, itu kan orang Aceh. Jadi saya harus menghindar dari situ. Ya saya anggap orang tua ini ya saya anggap kurang waras lah. Jadi akhirnya sama saya diabaikan bahasa itu. Kenapa? Masa itu kan masa konflik. Ya saya abaikan. Sekarang aja lagi masa konflik, kata saya apalagi bencana apa lagi nih ya Allah. Nah itu bahasa saya, bencana. Kalau memang benar ini si orang tua ini bakal ada bencana apa lagi? Itulah pertanyaan saya. Ya ke diri saya sendiri, saya bertanya ke diri sendiri, langsung saya kepada Allah gitu kan, bencana apa lagi ya Allah yang akan tiba di Aceh ini, sedangkan konflik aja belum selesai. Ya, belum tuntas. Oh ini adalah lagi bencana yang akan datang. Terus berarti Kang Tabib waktu setelah itu nggak pergi kemana-mana Kang Tabib? Siapanya? Tabibnya saya. Waktu setelah diperingatkan sama kakek itu? Iya, waktu itu kami masih gimana ya, Kang ya, kami masih duduk berdua gitu, masih berdua. Setelah kami berbincang-bincang, dia memang nggak banyak itu berbincangnya, hanya memperingati saya. Setelah dia memperingati saya, dia langsung pergi tanpa pamit. Itu perginya tanpa pamit itu. Sehingga akhirnya pun saya bengong dan terkejut. Dan tanda tanya siapakah kakek ini sebetulnya? Ataupun orang tua ini. Karena kalau dilihat dari usia, saya rasa mungkin kalau dari 100 tahun ke atas itu, kalau menurut pandangan saya pribadi ya, itu 100 tahun mungkin lewat usia si orang tua tersebut. Karena orang tua ini ya sama ya. Udah tua banget. Bahkan orang mana saya juga ya nggak mengerti lah, kenapa sebelumnya saya nggak kenal gitu. Sebelumnya itu saya nggak kenal. Terus setelah itu gimana? Setelah kejadian itu yang ya pada akhirnya kan lanjut. Yang Tabib lakukan tuh setelah itu apa Tabib? Ya siang dan malam saya selalu memikirkan itulah bencana sebelum terjadinya bencana besar peristiwa di Aceh. Ya saya memikirkan apa ini. Nah setelah itu Kang ya, pas tepat Minggu, ya kalau nggak salah saya hari Minggu ya, tanggal 26 Desember ya. Iya, hari Minggu pagi. Iya, itu. Tunggu ya, bentar. Iya, pagi. Saya jam 6 pergi ke pajak, pasar. Kalau di kita mah pasar ya. Iya. Kalau di daerah itu namanya pekan. Jadi saya pergi ke pekan, itu jam 6 kejadiannya sebelum tsunami. Dengan tiba-tiba, begitu saya sampai ke pekan, dengan tiba-tiba ada suara gemuruh yang sangat dahsyat sekali. Itu sebelumnya bukannya saya dengar dari berita kan sebelum ada tsunami itu kan ada gempa bumi dulu tuh. Iya, betul. Inilah yang jelasnya begini. Ini sebelum terjadinya gempa nih ya, sebelum terjadi gempa. Iya. Sekitar jam gempa kalau nggak salah saya 6:30 lewat 5 menit kalau nggak salah saya itu ya waktu itu. Ya, kalau nggak salah saya gempa. Ya betul. Ya, sekitar itu ada, karena 6:30 lewat 5 menit. Pada masa itu saya kan lagi di pekan.
Pekan itu pasar ya, kalau di bahasa di Jawa mah pasar. Ya. Nah, sebelum terjadi gempa, di situ ada suara gemuruh yang sangat dahsyat sekali. Itu kalau nggak salah saya, dia berarah dari barat ya, dari barat suara itu. Itu suara gemuruh itu dari arah laut apa dari mana, Beb? Yang jelas itu dari arah laut, Kak. Dia kan gemuruh. Yang luar biasa dahsyatnya itu sebelum terjadinya gempa. Sehingga saya di pasar dan semua orang yang ada di pasar itu terkejut mendengar suara yang gemuruh yang sangat dahsyat itu. Apa ini? Ya seolah-olah kayak hujan deras jatuh ke seng. Itu gemuruh awalnya. Kayak mungkin kayak guntur itu ya, guntur yang gemeruduk gitu ya. Ya, mungkin bisa jadi dikatakan itu kan kayak guntur. Pokoknya gemuruh lah yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Setelah kejadian dia gemuruh, tiba-tiba gemuruh itu hilang, bergantilah dengan gempa. Gempa yang sangat luar biasa yang saya rasakan, karena saya lihat, karena saya pun waktu itu posisi dalam berdiri. Karena waktu itu saya kan mau beli sayur ya, mau beli sayuran, kan. Sayuran itu di pasar itu. Begitu saya berdiri, waktu ada gempa, rencana saya kan mau lari. Ternyata saya nggak bisa lari. Kenapa? Karena tekanan gempa tadi, yang sangat dahsyat sekali tekanan gempa. Saking kencangnya. Ya, saking kencangnya sehingga saya pun berdiri pun ya nggak sanggup berdiri lah. Terpaksa saya duduk. Kalau masalah motor, itu banyak yang berjatuhan di masa itu. Motor, mobil itu maju mundurnya mobil itu sekitar setengah meteran lah, maju mundur itu. Oh, berarti emang iya betul. Itu. Iya, itu setengah meter itu, Kang. Setengah meter maju mundur itu. Itu mobil. Kalau kereta apa motor ya? Kalau bahasa dikit itu kan motor. Itu motor. Ya, kereta itu kalau di Aceh ya, kalau kereta itu di Aceh itu disebutnya motor kalau di Jawa ya. Kereta kalau. Iya, motor. Ya. Jadi Masya Allah Robi, setelah kejadian tsunami itu, ya semua orang kan berteriak, kebingungan itu, Kang ya. Itu ternyata orang tua tersebut yang mendatangi saya ternyata betul memperingati saya. Inilah disebut saya suruh menghindar dari situ, tapi saya nggak pernah menghiraukan kata-kata beliau. Itu menurut pendapat saya. Berarti, berarti waktu kejadian air itu datang, tsunami itu datang, berarti posisi tabib itu berada di pasar itu, waktu itu berarti. Berada di pasar. Pas saya di pasar itu keberadaan saya. Berarti sempat terbawa air juga ya? Alhamdulillah belum, kami enggak. Itulah pertolongan Allah mungkin datang tiba-tiba ya, sehingga kami itu kena daerah kami lah, posisi daerah pasar kami itu dia kena putaran. Oh, maksudnya gimana, Beb? Itu posisi pasarnya itu dekat dari laut, apa memang jauh, apa bagaimana itu? Bisa nggak kena itu? Dekat, karena kalau pasar yang lain ya sempat terendam juga. Cuman pasar kami enggak. Yang jelas kami di posisi laut lah, di pinggir pantai itu. Cuman yang enggak. Maksudnya pasar yang lain gimana nih maksudnya? Emang di situ ada beberapa pasar apa bagaimana? Pasar banyak. Itu semuanya terendam. Enggak, maksud saya itu tadi bilang ada di beberapa pasar itu. Maksudnya pasar sebagian yang kena, apa memang pasar yang lainnya nggak jauh dari situ gitu maksudnya? Apa gimana, Beb? Iya, pasar yang lainnya yang nggak jauh dari situ itu kena gulungan ombak ya, kena gulungan ombak yang mana ombak itu dahsyatnya luar biasa. Tapi pasar yang saya tempatin itu alhamdulillah kami selamat, nggak ada masalah gitu. Berarti emang pasar itu nggak kena ya? Nggak kena tsunami? Nggak kena. Itu di daerah mana itu? Pasar mana tuh, Beb? Daerah Pasar Lungputu. Lungputu ya? Lungputu, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidijaya. Kalau pasarnya pekannya itu yang disebut Pekan Lungputu. Tapi kalau Beb, kalau ngelihat secara logika aja, kalau lihat dari ini kira-kira kemungkinan kena
ada apa memang terhalang gitu dari arah bibir pantainya itu terhalang gunung apa bagaimana itu bisa nggak kena itu? Itu tidak ada gunung. Jadi bebas menghadap ke laut itu ya? Bebas empasan laut itu bebas. Oh, tapi air itu nggak masuk ke situ, muter gitu. Maksudnya muter berarti Iya. Muter gimana, Beb? Muter melewati pasar apa gimana? Dia muternya begini. Ya, jadi seolah-olah kayak ada yang menghalangi gitu ke daerah saya gitu ya, kayak seolah-olah ada yang menghalangi. Jadi dia kami kena putar itu dari ibarat kayak kalau kita nasarkan ke huruf, dia kayak letter U kenanya, kayak huruf U. Jadi air itu mutar berarti baliknya ke sebelahnya, kalau masuk ke kanan keluar dari kiri gitu. Berarti mutar ya? Bukan sejenis kalau kita bilang ya sejenis huruf U gitu dibuatnya. Jadi kiri kanan itu kena sampai ke belakang. Iya. Kami di tengah. Nah, itu kejadiannya. Nah, setelah kejadian tsunami, kita langsung singkat aja ya, Kang ya. Setelah kejadian tsunami, tiba-tiba saya mendengar kabar orang tua yang mendatangi saya tersebut itu sebelum kejadian tsunami dia berada di pantai Ulegle. Itu sebelum kejadian tsunami ya. Itu dia berada di pantai Ulegle sekitar jam 6. Ini kalau kita buka cerita dari masyarakat di daerah Ulegle yang selamat ya. Yang maksud si kakek yang pernah datang tersebut dikabarkan ada di daerah Ulegle juga gitu maksudnya. Gimana? Ya, sebelum terjadinya tsunami. Itu jam 6 pagi itu. Pas hari Minggunya berarti. Jadi awal pas hari Minggunya berarti itu ya. Ya, pas hari Minggu jam 6 pagi. Pada waktu itu pas kita katakan orang tua lah dulu ya, si kakek itu. Orang tua itu dia berada di posisi pantai Ulegle ini. Yeah. Sedangkan di Ulegle ini kan di situ ada pos Brimob, cuma saya kurang tahu persis Brimob mana ya. Yang jelas di situ ada pos Brimob. Jadi si kakek ini lagi jalan-jalan di pinggir pantai, pada akhirnya kan di stop sama Brimob tadi, aparat ya. Di stop, ditanya masalah kartu penduduk. Jadi jawaban si kakek ini, apa itu yang disebut kartu penduduk? Saya nggak punya kartu penduduk, apa itu KTP? Nah, itu bahasanya. Bahasa si kakek tadi waktu menanyakan masalah KTP, tanda pengenal ya, KTP itu kan tanda pengenal. Yeah. Si kakek itu balik, apa itu KTP? Nah, jadi positif karena waktu itu kan masa konflik. Ya positif, si kakek ini kan dianggap GAM ataupun tokoh GAM karena dari dia dianggapnya tokoh GAM. Begitu dia mau ditangkap, kakek ini jalan dia setengah lari. Pas begitu mau ditembak, itu hilang, entah kemana gitu, entah kemana, pokoknya hilanglah dari pandangan itu. Itu gini, berarti gini ya, kita ulangi dulu ya biar sahabat tidak kebingungan. Jadi si kakek ini ya gini, Beb ya, si kakek ini kan datang waktu hari Kamis sebelum tsunami ke rumah tabib, itu ya. Dia itu ngomong memperingatkan bahwa tabib harus pergi dari situ karena akan ada terjadi bencana gitu ya. Rupanya hari Minggu kemudian, hari Minggunya betul bencana itu terjadi, tsunami kan gitu. Nah, rupanya si kakek ini pun diceritakan di daerah di mana tadi? Ulegle. Itu kakeknya kakek yang menurut tabib dengar emang sama persis apa gimana, Bib? Yang dilihat sama warga di mana tadi? Ulegle. Brimob yang melihat itu kan Brimob secara langsung gitu. Ya memang persis. Kayaknya kalau menurut cerita Brimob yang selamat dari bencana itu. Persis apa yang datang ke rumah saya itu. Kenapa? Dari mulai sejenis pakaiannya
itu putih, cuman dia udah agak gimana ya? Agak kusam lah gitu, kayak tumpang camping sih enggak ya, agak kusam. Terus Beb gini Beb, Terus kita maaf Beb saya potong. Setelah kakek ini pergi terus menghilang, itu kan pasca sebelum sebelum tsunami Beb ya. Itu setelah kakek itu menghilang terjadi tsunami apa bagaimana? Oh belum ya, jam 6 tuh ya, belum ya, jam itu menghilang berapa tuh ya? Sebelum terjadinya gempa. Oh iya, jam 6 sih ya. Iya benar. Iya, pokoknya sebelum terjadinya gempa, sebelum terjadinya gempa kan. Nah, si kakek ini kan mau ditembak tadi saya bilang kan. Dia kan agak lari sedikit. Cuman yang anehnya, nih Kang ya, yang anehnya itu kalau menurut cerita dari warga situ ataupun Brimob yang ngepost di situ, itu dari langkah-langkah si kakek tersebut itu bisa mengeluarkan air, kayak mengeluarkan sumber air di pinggir pantai itu. Itu setiap langkahnya. Langkahnya apa dari bekas telapak kakinya? Apa Iya, gimana? dari bekas tapak kakinya itu. Itu keluar air. Itu keluar air. Jadi semburan air, kayak ada sumber di situ kan, mengeluarkan sumber. Padahal itu kan posisi kan dia di pantai. Oh iya ya. Nah, itu yang apa cerita dari warga Ulegle itu. Oh berarti itu pun kakek itu pun ngasih tanda mungkin sama aparat tersebut ya. Cuman dia ngasih tanda-tandanya itu dengan tanpa dia berbicara seperti ke tabib gitu ya. Mungkin dari tanda-tanda yang air yang keluar pun sebetulnya kalau kita bisa menyimpulkan atau tahu artinya, mungkin tahu ini bakal ada bencana gitu. Tapi mungkin karena tidak kepikir ke situ ya. Enggak kepikir juga itu. Iya ya. Cuma kepikirnya begini sama Brimob tadi, dia kepikirnya begini, kenapa bekas tapak kaki orang tua tersebut bisa mengeluarkan sumber air? Jelas orang ini kan tanda tanya, ini bukan orang sembarangan, sehingga akhirnya mereka pun melarikan diri. Pergi juga pasti. Ya, meninggalkan kos. Setelah kejadian itu pergi dari situ karena melihat setiap bekas kaki si kakek tadi itu selalu mengeluarkan air deras di situ, kayak sumber gitu, sampai dia, kalau kata orang itu, kalau nggak berlebihan katanya sampai menyembur. Sampai sehingga orang ini lari semua meninggalkan pos itu untuk menyelamatkan diri. Makanya saya tahunya dari Brimob itu, karena Brimob itu datang ke rumah saya pada akhirnya. Oh, gitu ya. Tapi mungkin aparat itu nggak tahu kalau itu tanda-tanda mau terjadinya tsunami mungkin ya. Takutnya dia cuman takut lari karena lihat keanehan kok bisa keluar air dari bekas telapak kaki kakak itu mungkin ya. Itu iya betul, itu betul. Nah, tiba-tiba kita lanjutkan ya. Ya silakan. Kita lanjutkan. Setelah kejadian di situ, ini si kakek ini dia berada di Sigli. Sementara di Sigli itu pun sama, pas posisinya di pantai. Tunggu dulu, Beb. Ini kejadiannya di mana tadi? Ulegle, mana tadi? Sigli. Ini tadi kan kejadian di Ulegle. Ulegle. Tapi tiba-tiba rupanya di daerah lain pun gitu ya. Di daerah lain pun dengan gimana? Ya, di daerah lain pun itu kejadian juga, itu setelah air surut. Oh itu surut ke bawah. Itu daerah mana itu? Itu daerah Sigli. Oh ya, jadi si kakek itu pun diceritakan oleh warga ada di Sigli juga gitu maksudnya. Ada di Sigli juga. Oh. Karena begini, ada sebagian orang udah lari tuh ke tengah laut ya, ke sana, karena laut itu kan surut. Kering gitu kan, kering. Pada mau ngambilin ikan. Sama itu dengan kecil pun lari ke sana semua. Ya tujuan mereka itu ya untuk ambil ikan di laut. Pas di tengah-tengah jalan ada satu warga yang dicegah sama si kakek tersebut. Jangan ke situ. Ini bakal bencana besar.
Kalau bisa kasih tahu yang lainnya, jangan lari ke situ, ini bakal terjadinya bencana besar. Hanya sebatas itulah si kakek itu ngomong. Pada akhirnya kan yang dengar ya mungkin dengar, ya enggak gitu kan, melanjutkan apa perjalanannya. Yang percaya mungkin balik, yang enggak percaya lanjut untuk mengambil ikan tersebut. Itu kejadiannya itu, Kang. Iya sih, Nah, sih, itu. Beb. Ya karena kita nggak bisa gimana ya, nggak bisa nyalahin juga sih, karena pendidikan ilmu pengetahuan ya tentang tsunami tersebut itu memang kurang ya, kurang sosialisasi ya ke masyarakat. Padahal kalau yang waktu saya sekolah itu pelajaran tsunami itu ada, tetapi tanda-tanda atau terjadinya tsunami itu kan nggak seberapa dibahas ya. Cuman tahu setelah gempa itu bisa terjadi tsunami gitu. Ya mungkin orang situ nggak tahu kalau surutnya air laut itu sebetulnya akan terjadi tsunami, makanya nggak tahu kan. Ya itu memang kurang, karena minimnya informasi ya, informasi tentang bencana tsunami tersebut. Makanya masyarakat itu nggak tahu gitu. Nah terus sudah kejadian itu kakeknya itu hilang lagi gitu. Nah setelah kejadian kayak gitu, itu kan pas kebetulan ada saudara kandung saya, dia tinggal kan di Banda Aceh di Lampayung. Di Lampayung. Ya, di Lampayung. Lampayung itu daerah pasar ya? Banda Aceh. Ya, Banda Aceh. Ya, di Lampayung. Ya kan ada pasar di situ. Ya, saya pernah situ soalnya. Nah, terus? Ya itu kan dekat ke Ulele. Sementara kan pantainya itu kan Ulele. Ulele kan. Jadi dengan tiba-tiba dikabarkan si kakek tersebut berada di sana. Itu setelah mau kejadian tsunami ini, kejadiannya. Kenapa? Banyak warga yang melihat di mana gerakan si kakek melangkah, disitulah air ada. Maksudnya air gimana nih? Maksudnya? Ya, mengikuti langkah si kakek tersebut. Airnya itu? Air laut tersebut. Ya, air laut tersebut. Di mana si kakek itu melangkah, orang tua tersebut yang melangkah, disitulah air ada. Di mana si kakek itu berhenti, di situ air berhenti. Itu di daerah Lampayung ya? Iya, itu kejadian di Ulele. Ini kejadian kan menurut saudara kandung saya, karena waktu itu dia kan ada di sana waktu kejadian tsunami. Di Lampayung. Jadi bawa kabar ke saya bahwa di situ ada seorang kakek-kakek, ya sama persis sih apa yang datang sama saya itu waktu datang sama saya, ya itu juga orangnya. Jadi seolah-olah air itu tunggu dulu ya. Air itu seolah-olah dia mengikuti langkah-langkah si kakek tersebut. Itu dia kejadiannya. Cuman sampai di mana berhentinya si kakek itu, ya saudara kandung saya juga yang nggak tahu. Karena saudara kandung saya juga kan lari untuk menyelamatkan diri, ya alhamdulillah dia pun selamat. Di pas tepat di Ulele, nih Bang ada kisah nih sedikit. Ini memang nyata, bukannya ini kan, ini nyata. Di Ulele itu kan ada kuburan pas di pinggir pantai. Itu pas di pinggir pantai. Yang mana pada waktu itu di situ ada seorang aparat di pinggir pantai tersebut sebelum terjadi tsunami ya. Begitu datang gelombang besar mau menggulungnya, si kakek ini dengan tiba-tiba memberi isyarat kepada aparat TNI kepada TNI tersebut, dia suruh duduk di makom. Itu waktu kejadian tsunami. Yang anehnya, aparat ini mengikuti kata-kata si kakek tersebut. Suruh duduk di makom sambil memegang nisan. Tiba-tiba datang air, kuburan terangkat. Ini yang lebih anehnya. Itu udah jelas, itu udah keajaiban Allah yang nggak aneh lagi. Memang itu udah keajaiban Allah yang menyelamatkan si TNI tadi. Jadi bukan nisannya, itu berikut kuburannya terangkat. Menyelamatkan aparat tadi. Itulah kisah si kakek tersebut, Kang. Oh, berarti dalam satu hari itu ya, memang bukan satu hari, hitungan menit lah. Iya, maksudnya dalam hitungan
dalam hitungan jam itu ya, menit tersebut berarti si kakek itu pertama berada di ini di mana tadi, di pos Brimob ya? Ya, pertama di Ulegle, di pos Brimob, karena Ulegle kan di situ tempat pos Brimob. Jadi perjalanan dari Ulegle ya, kalau kita susun secara cerita ya, karena mungkin ini kan cerita ini kan mungkin nggak dari satu orang ya, karena di berbagai tempat, tetapi orang tersebut atau kakek tersebut dengan ciri-ciri yang sama, otomatis kan berarti dia itu berjalan, berarti itu dari Ulegle ya, terus ke mana? Pantai Sigli. Ke Pantai Sigli, terus ke Ulele ya. Itu ya, ke Banda Aceh. Oh iya betul. Berarti dia tuh berjalan ya, tujuan kakek itu untuk memperingatkan mungkin ya warga Pantai Sepisar untuk menghindar dari pantai ya gitu ya. Cuman yang jadi pertanyaan itu sekarang itu sebetulnya si kakek ini siapa gitu. Si kakek ini. Nah, yang jelas kan kata tabib ini, si kakek yang ditemui di beberapa tempat tersebut dengan orang yang sama, dengan sama ciri-cirinya mirip gitu kan gitu. Yang jelas orang itu satu lah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan itu sebetulnya kakek itu siapa? Ya, apakah tabib udah mendapatkan informasi siapa kakek itu, Bib? Alhamdulillah, Kang ya, informasi itu udah ada. Nyampe ke saya juga informasi juga. Ternyata dari informasi tersebut dia adalah Nabi Khidir alaihi salam. Jadi Nabi Khidir ini kan penjaga lautan ya, menjaga lautan. Jadi jelas bahwa beliau itu adalah Nabi Khidir alaihi salam yang mendatangi saya di malam Kamis sebelum kejadian pasca tsunami tersebut. Iya, karena kalau orang-orang biasa ya mungkin agak sulit untuk menemukan ya seperti itu ya. Ya kalau cerita Nabi Khidir ya saya pun udah banyak udah banyak dengar cerita-cerita tentang Nabi Khidir ya. Ya bisa jadi. Ya, bisa jadi itu memang ya Nabi Khidir gitu. Iya, kalau informasi yang saya dapatkan bahwa beliau itu adalah Nabi Khidir Balya bin Malkan. Itu beliau. Itu beliau. Cuman ya alhamdulillah Kang ya, setelah kejadian tsunami itu, walaupun dengan gemuruh kayak gitu, dengan orang rasa ketakutan semua, di mana di masjid-masjid itu selalu terisi dengan kalimat-kalimat takbir, mengagungkan nama Allah ataupun kalimat tauhid, disitulah yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, ternyata kan damai juga masalah konflik ini setelah kejadian tsunami. Oke, untuk yang itu kita tunda dulu, Bib. Kita akan lanjut ke pertemuan yang selanjutnya. Oke, Bib. Ya. Oke, karena di sini banyak sekali cerita-cerita yang menurut saya sangat aneh sebelum terjadi tsunami, dan waktu terjadi tsunami pun saya Tabi pun punya cerita ya, mungkin dari kawan-kawan tabib atau gimana lah, yang dari tetangga apa gimana, itu pasti banyak cerita-cerita yang aneh yang tentunya belum pernah tayang atau diinformasikan di channel YouTube manapun. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah kejadian-kejadian aneh lainnya, ya termasuk kejadian masjid yang di pinggir pantai yang nggak hancur, itu daerah mana saja, nanti akan kita tanya langsung ke Tabib. Ya Bib ya, itu Ulele ya. Nah, ya nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bahas ya Bib ya. Ya termasuk konflik yang di Aceh waktu itu sedang gencar-gencarnya, sedang semangatnya waktu itu setelah tsunami itu ternyata langsung drop, langsung damai. Ya
Itu mungkin ada salah satu hikmah dari situ. Tapi kita akan bahasnya di lain waktu aja, Beb. Iya. Baik, sahabat, untuk sementara kita akhiri untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada cerita tsunami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.